السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat yang tidak terhingga dan juga rahmatnya kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, tentunya semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang alhamdulillah baru saja kita menunaikan sholat subuh berjamaah, yang tentunya sebagaimana Nabi SAW menyebutkan begitu besarnya keutamaan kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan ini tentunya juga merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Yang Nabi SAW menyebutkan orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan kata Nabi SAW dia melakukan sholat sepanjang malam. Bahkan juga Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah ini juga diantaranya untuk menghilangkan sifat-sifat kemunafikan yang ada pada diri kita. Karena diantara tanda orang-orang yang munafik, ya, orang munafik ini siapa Pak? Orang-orang yang hakikatnya tidak beda dengan orang-orang kafir. Hanya saja mereka orang-orang yang seakan-akan berbaju sebagaimana bajunya kita kaum muslimin, namun sejatinya mereka tidak beda dengan orang kafir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengancam mereka dengan ancaman yang sama sebagaimana Allah mengancamkannya kepada orang-orang kafir. Ya. Di mana Nabi SAW pernah bersabda, Nabi SAW mengatakan, Inna asqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr
walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Muttafaqun alaih. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, jadi apa di antara yang membedakan kita dengan orang-orang munafik? Ya. Maka Nabi SAW pernah mencirikan, ya, Nabi pernah mensifati sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Yang diantaranya kata Nabi SAW, orang yang paling berat, paling malas untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Masya Allah, alhamdulillah kita ini ya, kita dimudahkan sama Allah bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Di mana Rasulullah tadi mengatakan, inna athqalas shalah, sungguhnya sholat yang paling berat. Ya. Paling berat itu maksudnya paling berat, susah, malas, yang dilakukan oleh orang-orang munafik kata Nabi. Ya. Sholat yang paling berat, ya, maksudnya sholat berjamaah di masjid. Ya. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik untuk melakukannya, menegakkannya berjamaah di masjid kata Nabi SAW. Salat apa itu Bapak sekalian? Yang paling berat ini. Berarti 5 waktu bagi orang munafik berat. Ya mereka kalau bisa, ya mereka tidak mendatangi sholat. Maka Nabi menyebutkan yang paling berat bagi mereka ini. Nabi mengatakan sholatul isya'i wa sholatul fajr, yaitu mengerjakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. Nah ini dia Pak. Ini kalau kita ingin membedakan diri kita dengan orang munafik, dan sebab untuk menghilangkan ciri-ciri kemunafikan pada diri seorang muslim, ya adalah dengan berupaya, ya, untuk menegakkan sholat berjamaahnya di mana Pak? Di masjid. Ya. Bahkan kemudian Nabi pada hadis ini, Nabi SAW pada hadis ini menyebutkan keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang, ya, kepada orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid. Apa itu kata Nabi? Dalam akhir hadis ini, Nabi SAW mengatakan, walau ya'lamuna ma fihim, kalau seandainya mereka orang-orang munafik ini tahu, kata Nabi, mereka mengetahui ganjaran, balasan yang diberikan kepada mereka orang-orang yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid, kata Nabi. Apa kata Nabi? La atauhuma walau habwa, maka niscaya mereka akan mendatangi masjid. Mereka akan mendatangi masjid dalam rangka menegakkan salat berjamaah di dalamnya, kata Rasulullah, walau habwa, walaupun dalam keadaan merangkak. Merangkak Pak. Jadi kalau seandainya kita diperlihatkan saat ini, kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, balasan ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang menegakkan sholat 5 waktunya berjamaah di masjid, pasti dia akan merangkak pun dia akan kerjakan. Ya. Andaikan dia harus merangkak untuk berjalan ke masjid dalam rangka menegakkan sholat berjamaahnya, sholat 5 waktunya berjamaah di masjid, maka dia akan lakukan, katanya. Sayangnya kita nggak ditampakkan Pak. Berarti apa itu ganjarannya? Ya. Apa ganjaran? Ya. Ini menunjukkan ganjaran yang begitu besar. Ya. Begitu besarnya yang akan diberikan Allah kepada kita. Ya Masya Allah, makanya mudah-mudahan di semangat kita ya untuk selalu menjaga salat subuh berjamaah kita di saat ternyata tidak semua kaum muslimin, tidak semua saudara-saudara kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa bangun pagi, ya, kemudian diringankan, dimudahkan untuk melangkahkan kakinya menuju masjid, menegakkan salat subuh berjamaah. Makanya nikmat Allah Azza wa Jalla yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Kemudian juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita syukuri adalah dimudahkannya kita duduk di majelis ilmu ini, ya, yang tentunya banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berikan kepada kita dengan kita berupaya meluangkan waktu kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas di antaranya
ganjaran yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kita duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sebab di mana Allah akan mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Yang Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Nabi mengatakan barang siapa yang dia berjalan di suatu jalan, kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah, yang niatnya dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menjamin, Nabi mengatakan, sahalallahu lahu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih ya riwayat Abu Dawud. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah mudahkan untuk mewujudkan cita-cita setiap kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara syariat yang ada pada agama kita, di mana Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan kita. Ya. Memang tidak mudah ternyata Bapak sekalian, jamaah sekalian, menjaga lisan itu. Ya. Jadi betapa banyak orang hari ini karena sebab lisannya suami menceraikan istrinya. Itu Pak ya? Ada gak Pak? Ya. Bukankah kita melihat faktanya? Banyak orang gara-gara tidak bisa menjaga lisan, suami dengan mudah menceraikan istri. Karena gara-gara apa? Lisan. Karena ucapan yang salah, bertengkar, ucapan-ucapan yang tidak pantas misalnya. Lalu kemudian seorang suami vonis untuk menceraikan istri. Dan juga kita melihat ada juga dengan gara-gara seorang itu tidak bisa menjaga ucapannya. Ya. Tetangga dengan tetangga yang lainnya tidak saling tegur sapa bertahun-tahun. Gitu Pak, ada yang kayak gitu ya. Ya, gara-gara ngobrol, kemudian ada ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan tetangganya, akhirnya saling tidak menegur sapa bahkan bertahun-tahun. Ada dengan lisan, dengan sebab lisan, ya, anggota keluarga memutuskan tali silaturahmi dengan anggota keluarga lainnya. Ya, bertengkar, berantem kakak dengan adiknya. Itu karena apa? Ya, tidak bisa menjaga lisannya. Banyak lagi. Bahkan ada orang yang sampai membunuh saudaranya dengan sebab ya, lisan, ya, kata-kata, ucapan yang keluar dari lisan saudara itu. Masya Allah. Ada orang mendorong ya untuk memutuskan membunuh saudaranya gara-gara hanya sebab ucapan yang keluar dari lisan kita. Oleh karenanya Islam betul-betul memerintahkan setiap kita, memerintahkan kita kaum muslimin untuk menjaga lisannya. Bahkan menjaga lisan ini, menjaga lisan dalam agama kita itu bukan sekedar adab, bahkan diikat oleh Nabi SAW sebagai syarat keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat yang menunjukkan orang itu beriman, menunjukkan seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman dengan adanya hari akhir di mana setiap amalnya akan diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka syaratnya adalah menjaga lisannya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis muttafaqun alaih. Ya. Jadi bukan menjaga ucapan itu bukan sekedar apa ya Pak ya? Ya, bukan sekedar sopan santun, bukan sekedar adab yang memang di agama lain pun diajarkan untuk mengucapkan ucapan yang baik. Tapi dalam Islam mengajarkan seorang muslim untuk mengucapkan ucapan yang baik. Itu adalah merupakan syarat yang menunjukkan akan keimanannya kepada Allah yang disembah. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan
aw liyasmut. Maka di antara dalilnya disebutkan Nabi SAW. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa, kata Nabi, man di sini kata para ulama, ini adalah adatus syarti. Dia merupakan menunjukkan tanda persyaratan. Dia alat syarat. Bahwa Nabi SAW menyebutkan, mensyaratkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini syarat. Wal yaumil akhir. Dan barang siapa yang beriman dengan adanya hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan, hari di mana amal-amal itu akan diperhitungkan, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla, dan kemudian akan diganjar, diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dilakukannya? Apa syarat keimanannya? Apa syarat yang menunjukkan orang itu betul-betul beriman kepada Allah? Dia beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mengatakan, falyakul khairan. Maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik, kata Nabi. Maka hendaklah, kata Nabi SAW, dia berkata, dia berucap dengan ucapan yang baik, kata Nabi SAW. Atau pilihannya apa, kata Nabi? Auliyasmut. Atau kalau tidak, dia diam, kata Nabi SAW. Masya Allah. Lihat Bapak sekalian. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa syarat keimanan itu, syarat keimanan itu, keimanan seorang kepada Allah dan hari akhir itu, dengan orang itu berupaya mengucapkan ucapan yang baik dari lisan. Itu seorang muslim. Itulah orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin melihat keimanan diri kita, kalau kita ingin melihat kadar keimanan yang ada pada diri kita, maka nggak usah jauh-jauh. Kita lihat sejauh mana kita bisa menjaga lisan kita, sejauh mana kita bisa memastikan ucapan yang keluar dari lisan kita adalah ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu ucapan apa, Saudara? Ucapan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang muslim ketika dia berkata, dia berucap, dia mempertimbangkan. Dia berpikir, ini kira-kira kalau saya mengucapkan ucapan ini kira-kira Allah cinta gak ya? Kira-kira kalau saya berkata dengan ucapan yang semacam ini membuat Allah murka, Allah ridha atau Allah ridha kepada saya. Itu seorang muslim. Itu seorang mukmin. Sehingga ketika dia tidak yakin, ketika dia ragu kalau ucapan yang akan disampaikannya adalah ucapan yang bisa menyebabkan ucapan itu menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ucapan yang tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan lebih memilih untuk diam, kata Nabi SAW. Bahkan para ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, bahkan kalau seandainya ketika ditimbang bahwa ucapan itu yang keluar itu ucapan yang bisa mengandung maslahat dan bisa mengandung mudarat, seimbang misalnya antara maslahat dan mudarat, maka apa yang dipilih seorang muslim? Maka pilihannya adalah lebih diam ketika ucapan yang akan diucapkan ternyata bisa juga menyebabkan kemudaratan. Maka saya seperti itu. Sampai begitunya pertimbangan seorang muslim ketika ingin berkata, ingin berucap dari lisannya. Maka timbangannya maslahat dan mudarat. Dia timbang dulu, ini apa kemaslahatannya, apa mudaratnya yang akan datang dari ucapan tersebut. Maka begitulah seorang muslim ketika dia akan berkata. Jangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga Nabi SAW menyebutkan, ketika ditanya oleh para sahabat seperti Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, tentang seorang muslim yang paling utama. Nabi pernah ditanya oleh
sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ayyul muslimina afdal? Ya Rasulullah, ya, ayyul muslimina afdal? Seorang muslim yang seperti apa yang paling utama? Seorang muslim yang mana yang seperti apa, wahai Rasulullah, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang paling afdal berarti yang paling utama, ya, yang paling the best di antara kita, ya. Yang mungkin semua kita sama-sama beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semua kita sama-sama berupaya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kemudian mengukur apa sih parameternya? Ya, misalnya kita sama-sama ibadah, kita sama-sama mengerjakan ibadah. Kita juga sama-sama menjaga diri kita dari meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya sepertinya kita samain. Lalu bagaimana kemudian parameternya? Siapa yang paling afdal di antara kita? Ya. Siapa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kita semuanya? Maka Nabi pernah ditanya oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ayyul muslimina afdal ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, ya, muslim yang seperti apa yang lebih utama di antara kaum muslimin semuanya? Maka Nabi mengatakan apa? Nabi SAW menjawab, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Nabi SAW mengatakan parameternya, kata Nabi, orang yang paling utama di antara kaum muslimin, kata Nabi, itu Nabi mengatakan man salimal muslimuna min lisani wa yadi, yaitu orang yang saudara-saudara muslim lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya, kata Nabi SAW. Masya Allah. Ya, siapa berarti Pak? Ya. Siapa itu? Orang yang dia menjaga lisannya sehingga saudara-saudaranya yang muslim lainnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya, kata Nabi SAW. Masya Allah. Ya, itu seorang muslim yang paling utama berarti. Jadi kalau selama kita hidup, ya, orang-orang yang hidup di sekitar kita, dia tidak pernah merasa terganggu, tidak pernah merasa tersakiti dengan ucapan dan perbuatan kita, maka dialah sebetulnya orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata parameternya bukan yang paling banyak tahajudnya, tidak. Allah nggak menyebutkan seorang muslim yang paling utama, yang paling banyak rakaat tahajud yang dilakukannya semalam, ya, setiap malam. Ya. Allah juga tidak pernah, Rasulullah tidak pernah menyebutkan seorang muslim yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling banyak bersedekahnya, tidak. Tapi siapa itu? Seorang muslim yang dia menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti, mengganggu saudaranya yang muslim lain. Subhanallah. Itu bos. Itu menjadi parameter Nabi SAW untuk mengukur orang yang paling utama di antara kaum muslimin di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga Nabi SAW dalam hadis lainnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis ini, bahkan Nabi menyebutkan menjaga lisan yang memang tidak mudah bahwasanya. Tidak seperti teorinya gitu Pak ya. Gampang kok, cuma menjaga ucapan aja. Ternyata menjaga ucapan ini itu sebab Nabi SAW memberikan jaminan surga kepada orang yang bisa menjaga lisan. Masya Allah. Di antara sebab yang menjamin Nabi SAW ya surga kepada seseorang itu, yaitu orang yang dia bisa menjaga lisan. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan kan apa namanya, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sebanding dengan amalnya. Ya, surga balasannya paling besar. Berarti orang yang mendapatkan surga, berarti ya, amal yang dilakukan adalah amal yang besar. Ya, sebesar balasannya, ya sebesar tantangan, sebesar itu pahala yang diberikan. Sebesar ujiannya, seberat amal yang kita lakukan, yang kita upayakan, maka sebesar itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan. Ya, maka
menjaga lisan balasnya surganya Allah SWT. Karena tidak mudah ya. Buktinya mungkin setiap kita dalam bermuamalah, dalam kesehariannya ada aja ucapannya yang mungkin menyinggung istrinya, menyinggung suaminya, kemudian menyakiti tetangganya dan seterusnya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih dari Bukhari Muslim, Nabi mengatakan man yadmanu li ma baina lihiyatihi ma baina lihiyatihi wa baina rijlaihi admanu lahul jannah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menjamin untukku, kata Rasul, barang siapa yang menjamin untukku, kata Nabi SAW, ma baina lihiyatayhi, apa yang ada di antara dua jenggotnya, kata Rasul. Ya, maksud jenggot sini bukan dua jenggot sini ya, antara kumis dengan jenggotnya, kata Rasul. Apa itu maksudnya? Bibirnya, mulut. Ya. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bisa menjamin untukku, ya, apa yang ada di antara kedua, di antara kumis dan jenggotnya, maksudnya mulutnya, kata Nabi, yang bisa menjamin, menjaga lisannya, maksud kata Nabi SAW, dan juga menjaga di antara kedua kakinya apa? Kemaluannya. Ya. Menjaga lisan berarti menjaga ucapannya, menjaga kemaluan berarti berupaya untuk tidak berzina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memastikan adman lahul jannah, maka aku menjamin untuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya, ini menunjukkan berarti menjaga lisan dan menjaga kemaluan bukan sesuatu yang mudah. Banyak orang tergelincir dalam kedua hal ini. Banyak orang yang terjatuh, tergelincir dalam kedua hal ini. Banyak orang bermaksiat dengan lisannya. Banyak orang bermaksiat dengan tidak bisa menjaga kehormatan. Sehingga betul-betul Nabi mengatakan, Nabi sampai mengatakan, saya jamin orang itu bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kehormatan, menjaga kemaluannya. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bukan sesuatu yang mudah, tapi bisa diupayakan. Ya, bisa diupayakan. Ya. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, ya, yang menunjukkan bahwa ada ya di antara kita ini, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kalau berbicara tidak dipikirkan. Ya, makanya perlunya ini menunjukkan seorang muslim itu orang yang dia berpikir sebelum dia berucap dan berbuat. Itulah seorang muslim. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak berpikir ketika kita akan berucap dan berbuat, boleh jadi itu merupakan sesuatu yang akan menggelincirkan kita, menyemburkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, dalam hadis yang disahihkan, disepakati kesahihannya oleh semua para perawi hadis, termasuk oleh Imam Bukhari Muslim. Ya. Nabi SAW mengatakan ternyata ini terjadi pada kehidupan kita. Nah, banyak orang berbicara itu ya semaunya, ya Pak ya, tidak dipikirkan terlebih dahulu. Mungkin jarang orang yang kalau berbicara itu dia berpikir ini kira-kira saya mau ngobrol sama saudara kita. Ya, dipikirkan dulu kira-kira apa yang saya mau sampaikan ya. Jangan sampai ucapan saya nanti nyinggung perasaan. Mungkin jarang orang begitu aja mengalir ngobrol. Bahkan banyak orang tidak berpikir dengan apa yang dia keluarkan dari lisan. Sehingga Nabi SAW memberikan peringatan. Nabi mengatakan kita ya untuk selalu seorang itu ketika dia berbuat, dia berucap, dia pikirkan kira-kira ini yang akan bisa menyebabkan dia dengan ucapannya masuk surga atau akan menyembuhkan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ya, Nabi SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seorang hamba
Sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi SAW, la yatakallam, dia betul-betul mengucapkan sebuah ucapan. Dia mengucapkan suatu ucapan ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak memikirkan sebab akibatnya. Berarti ada berarti. Nabi mengatakan innal abda, ini menunjukkan kalimat dengan huruf taukid. Ya, penegasan, stressing, sesungguhnya berarti ada. Ya, atau bahkan banyak. Ya. Sungguhnya seorang hamba, kata Nabi SAW, betul-betul ada yang ketika dia berbicara, kata Nabi, dia berucap dengan suatu ucapan yang dia tidak memikirkan baik buruknya, tidak memikirkan sebab akibat dari ucapan yang keluar dari lisannya. Kemudian dengan ucapan itu, kata Nabi, yazillu biha ilan nar, yang dengan ucapan itu, kata Nabi SAW, menyeburkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jauhnya antara timur dan barat, kata Nabi SAW. Masya Allah. Nanti jangan sampai kita seakan-akan banyak ibadahnya kepada Allah, yang kayaknya nggak mungkin kita masuk neraka. Tiba-tiba kemudian nanti di hari kiamat kita termasuk yang divonis harus kecebur dalam neraka. Maka apa penyebabnya, kata Nabi? Maka boleh jadi ada ucapan-ucapan yang selama ini kita nggak sadar, kita nggak ngeh, kita tuh kurang memperhatikan, kurang berpikir. Ternyata di antara ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita itu ucapan yang menyeret dan menyeburkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itulah seorang muslim harusnya dia berpikir. Nanti tiba-tiba ada fulan yang fulan bisa masuk neraka itu. Padahal di fulan kita tahu dia orang aja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang gemar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok bisa masuk neraka? Tapi juga kalau ucapannya baik-baik saja, misalnya mungkin kita lihat begitu, ya. Ada orang kita lihat seperti itu. Tapi ternyata Nabi SAW memastikan bahwa ada nanti orang-orang yang tergelincir, kecebur ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab lisan, sebab ucapan yang mungkin dia tidak menyadari, yang ketika dia mengeluarkan ucapan tersebut dia tidak memikirkan apakah ucapan itu baik atau buruk, atau bahkan bisa menyebabkan dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan itu dia masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain juga begitu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang juga secara sahih oleh Imam Al-Bukhari hadis ini. Nabi SAW mengatakan innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan innal 'abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillah. Sungguhnya kata Nabi SAW, ada seorang hamba yang dia mengucapkan sebuah ucapan yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yulqi laha balan, yang saat dia mengucapkannya dia tidak sadar, dia tidak memperhatikannya. Kalau ucapan itu ternyata ucapan yang dicintai oleh Allah, jadi kurang orang tidak peduli. Karena ada orang yang mengalir begitu saja berbicara, yang kemudian ternyata ucapan itu sebetulnya ucapan yang Allah cintai, yang dia tidak sadar, yang dia tidak menyadari bahwa ucapan itu adalah ucapan yang dicintai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian apa kata Nabi dampaknya, akibatnya? Yarfa'uhullahu biha darajat. Yang dengannya Allah Subhanahu dalam ucapan yang dia tidak sadari, yang ternyata ucapan itu adalah ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menyebabkan Allah mengangkat nanti di surga dengan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya dengan ucapan yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia tidak perhatian dengan akibat dari ucapan itu. Allah mengangkatnya beberapa derajat, beberapa tingkat nanti di surganya Allah Azza wa Jalla.
Kita pernah menyebutkan bahwasanya Allah nanti ada orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla di surga Allah. Ya. Yang seperti diantara amalannya adalah sebab istighfarnya anak. Ya. Jadi cara-cara Allah, diantara cara Allah mengangkat derajat seorang hamba itu, ya, baik nanti ketika baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ya. Maka diantaranya juga pernah menyebutkan innar rajul la turfa'u darajatu fil jannah fayaqul anna hadza fayuqal biistighfari waladika. Nabi juga pernah menyebutkan misalnya contoh-contoh orang-orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah yang dia tidak menyadari. Ya. Maka diantaranya adalah kata Nabi, ada seseorang kata Nabi, ada seseorang yang betul-betul derajatnya diangkat oleh Allah di surga. Ya. Lalu kemudian ini menunjukkan surga itu bertingkat-tingkat, berlevel-level, bagusnya. Ada yang rendah, ada yang tinggi tingkatannya, derajatnya levelnya tinggi. Ya. Dan yang paling tinggi adalah orang yang dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Dia level yang paling tinggi, levelnya para anbiya, para nabi. Ya. Apakah ada di antara kita yang levelnya nanti dengan para nabi? Ada. Ada yang dimasukkan ke surga dengan levelnya para nabi. Ya. Maka kata Nabi SAW, ada orang yang betul-betul nantinya diangkat derajatnya oleh Allah di surga, yang kemudian dia merasa heran dengan apa yang dia dapatkan. Lalu dia katakan kepada Allah, "Ai anna hadza?" Dari mana aku bisa mendapatkan level yang tinggi di surga ini? Karena dia menyadari bahwasanya amalnya tidak seberapa. Ya. Amal-amal yang dia kerjakan yang ketika dia di dunia dia yakini, dia sadari itu amalnya nggak mungkin dia dengan itu mendapatkan level yang setinggi itu di surga. Lalu Allah mengatakan apa? Allah mengatakan bistighfari waladika. Itu karena sebab anakmu dulu di dunia banyak beristighfar untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, anak yang soleh ini, ya, yang membuat kejutan buat para orang tuanya nanti di surga. Ya. Maka juga kata Nabi SAW, di antara kejutan-kejutan yang nantinya akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dengan ucapannya, ya, dengan ucapan-ucapan yang mungkin seorang hamba itu tidak sadar kalau di antara ucapan-ucapannya itu ada ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin bisa jadi juga ucapan yang baik itu berangkat dari kebiasaan atau berangkat dari ilmu. Ya, kalau kemudian menjadi kebiasaan kita, lalu kemudian kita nggak sadar, ya, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita, yang mungkin selama ini kita menurut ilmu agama Allah kita tahu harus mengucapkan ucapan yang baik, lalu kemudian menjadi kebiasaan, ya, yang kita tidak menyadari ucapan itu keluar dari mulut kita dan itu dicintai oleh Allah. Lalu kata Nabi SAW, ya, yarfa'ullahu biha darajat. Yang dengan ucapan-ucapannya tadi kata Nabi, yang dia tidak sadar, yang dia tidak perhatian akibat dari ucapan tersebut, dengannya Allah mengangkat derajatnya dengan beberapa derajat, bukan satu derajat. Rasulullah mengatakan darajat itu maknanya beberapa derajat yang banyak. Ya, berapa derajat yang banyak kata Nabi SAW. Masya Allah. Namun juga sebaliknya kan. Nabi juga kemudian mengatakan yang kedua, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah. Dan sungguh kata Nabi SAW, ada juga seorang hamba kata Nabi yang dia betul-betul mengucapkan suatu ucapan, ya, min sakhatillah. Ucapan itu adalah ucapan yang mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi ada juga ya orang enggak sadar, ya, la yulki laha balan, yang dia tidak sadar ucapannya itu ternyata ucapan itu ucapan yang begitu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita sadar berucap, berpikir. Ya, kalau yang diucapkan ternyata ucapannya kalau kita nggak berpikir, kalau ucapannya benar, ya, ucapannya. Bagaimana kalau seandainya yang mengalir dari lisan kita, yang keluar dari ucapan kita, ya, dari lisan kita adalah ucapan-ucapan yang ternyata Allah murka dengan ucapan itu, yang membuat Allah murka dengan ucapan yang kita ucapkan tadi. Bagaimana konsekuensinya kata Nabi SAW? Nabi mengatakan apa? Ya, yahwi biha fi nari jahannam. Yang dengan ucapannya tadi yang dia tidak sadar mengucapkannya,
yang dia tidak perhatian dengan ucapan tersebut, ketika dia mengucapkannya, kata Nabi SAW, ternyata dengannya, kata Nabi, ya yahwi fi jahannam, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam, yang membuat dia tersungkur, tercebur ke dalam neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini jangan sampai kita ternyata, kok fulan masuk neraka ya? Kayak fulan baik ketika ini. Boleh jadi yang menyebabkan, yang menyeret, yang menyeburkan seseorang itu, kata Nabi SAW, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab lisannya, dengan sebab ucapannya yang dia tidak dengar, dia tidak sadari, dia tidak pernah memikirkannya, ternyata dampaknya menyeret dan menyeburkan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka pernah bahwasanya bagaimana bahayanya lisan. Ada seorang yang pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ya, dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana ya, yusalli al-lail wa yasum an-nahar wa yaf'al wa yatasaddaq. Kata Nabi, kata orang ini datang kepada Nabi. Orang ini datang kepada Rasulullah. Dia kemudian menceritakan tentang tetangganya. Ya. Dia ceritakan tentang dalam rangka meminta pendapat. Ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ada tetanggaku wanita ya Rasulullah. Ya. Tetanggaku yang wanita ini ya Rasulullah, yusallil lail, dia biasa mengerjakan sholat malam. Ya, dia terbiasa dengan sholat malam. Artinya ini menunjukkan si wanita ini, tetangga wanitanya ini, berarti bukan hanya sholat yang wajib. Ya. Ini tetangga saya wanita ini ya Rasulullah, ini adalah wanita yang biasa mengerjakan sholat malam. Ya. Yang selalu mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan sholat tahajud ya Rasulullah. Wa yasumun nahar, dan biasa berpuasa di siang hari. Ya. Dia selalu, ya kalau di siang hari dia berpuasa, bukan berpuasa di bulan Ramadan saja, bukan hanya berpuasa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala ini orangnya. Ya. Bahkan kemudian disebutkan kembali oleh sahabat ini, wa yaf'al wa yatasaddaq. Bahkan dia banyak beramal soleh ya Rasulullah. Ya, dia banyak bersedekah, banyak sedekah yang telah dikeluarkannya ya Rasulullah, banyak ketaatan amal-amal soleh yang dilakukannya ya Rasulullah. Walakin tu'zi jiranaha bilisaniha. Akan tetapi tetanggaku yang wanita ini ya Rasulullah, ini sukanya menyakiti para tetangganya dengan ucapannya ya Rasulullah. Ya. Tapi tetanggaku ini ya Rasulullah, yang begitu dahsyat dan hebatnya ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau malam dia berpuasa, siang berpuasa, kalau malam dia sholat malam, dia banyak beramal soleh, banyak bersedekah ya Rasulullah. Tapi ada tapinya, ya. Tapi ini orang buruknya ini buruk banget ya Rasulullah. Ini lisannya jahat banget ya Rasulullah. Hampir semua tetangganya sakit hati dengan ucapannya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Apa komentar Nabi? Nabi mengatakan, la khaira fiha wa hiya min ahli nar. Kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan pada orang ini, kata Nabi SAW, sesungguhnya dia ada penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita lihat bagaimana amal soleh yang banyak yang dilakukan oleh seorang ini, itu dapat dinafikan yang seakan-akan tidak ada artinya, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyebabkannya masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa kata Nabi? Gara-gara ucapan kata Nabi. Mungkin ada orang yang kita lihat ahli ibadah, kayaknya kalau ibadah Masya Allah nggak ada duanya di tetangga kita. Ya. Apa kemudian menjadi serta-merta menjamin dia bakal masuk? Tidak. Ya. Tidak. Ya. Ternyata Nabi, ya, ternyata ucapan yang buruk, ucapan yang dapat menyakiti, melukai perasaan saudaranya yang musuh, tetangganya misalnya, itu bisa menghalangi semua kebaikan untuk bisa masuk ke surga Allah SWT. Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadis lain, Nabi juga pernah mengatakan, sampai Nabi suatu ketika membuat gempar, gempar maksudnya membuat heboh gitu ya. Ya, suatu ketika kata para sahabat, tiba-tiba Nabi di tengah para sahabat ini
mengatakan bersumpah sebanyak 3 kali. Ya. Nabi mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kata Nabi SAW, Nabi sampai bersumpah 3 kali, didengar oleh para sahabat saat itu. Demi Allah tidak beriman orang ini, kata Nabi. Kembali dan ulang. Demi Allah tidak beriman si fulan ini, kata Nabi SAW. Ya, demi Allah tidak beriman si fulan ini, kata Nabi SAW. Sampai para sahabat ya mendekati Nabi SAW. Kemudian bertanya, man huwa ya Rasulullah? Siapa orang itu ya Rasulullah? Ya, orang yang tadi Nabi sampai bersumpah, berarti menunjukkan ini betapa seriusnya ucapan Nabi. Sampai Nabi bersumpah sebanyak 3 kali, menyaksikan, menyatakan bahwa orang ini betul-betul tidak beriman, kata Nabi SAW. Sampai kemudian para sahabat mendekati Nabi dan bertanya, siapa itu orang itu ya Rasulullah? Siapa orang itu yang kau bersumpah ya Rasulullah bahwa orang itu betul-betul tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Orang yang tidak beriman. Nabi mengatakan, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari kejahatan lisan dan perbuatannya, kata Rasulullah. Masya Allah. Orang yang tetangganya, saudaranya tidak merasa aman dari gangguannya, yang termasuk di dalamnya ada gangguan lisannya, ya, ucapannya yang menyakiti, kata Rasulullah SAW. Gimana? Ya, Masya Allah, ternyata nggak mudah kan? Ya, menjaga ucapan kita. Kita udah baik ibadahnya, tapi ternyata dalam sisi lain, ya, barangkali itu akan meruntuhkan amal-amal kita, ya, ucapan-ucapan itu. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga betul-betul ya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan kita dalam hal menjaga lisan ini. Bahkan ada ucapan-ucapan itu mengandung atau menyebabkan gugurnya semua amal. Seperti ucapan yang mengandung kesyirikan kepada Allah SWT. Ya. Atau juga ucapan-ucapan yang bisa membuat kita bangkrut nanti di akhirat. Mungkin ada orang gak sadar. Ya. Kok bisa ada orang telah banyak beramal, kemudian bisa menyebabkan dia menjadi bangkrut yang seakan-akan dia tidak pernah beramal di dunia. Ini sampai kita menjadi orang seperti ini, Bang. Ya. Orang-orang yang seolah-olah banyak beramal, namun dia tidak menuai dari amal, dia tidak menuai satu kebaikan dari amal yang pernah dulu banyak dia kerjakan di dunia. Yang Nabi mengistilahkannya dengan orang yang bangkrut. Ya. Nabi pernah suatu ketika menyebutkan, bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian, kata Nabi? Tahukah kalian, kata Nabi SAW, siapa orang yang bangkrut? Muflis maknanya bangkrut. Ya. Lalu para sahabat dengan pedenya, ya karena mereka tahu orang yang bangkrut dalam istilah mereka seperti itu. Ya. Orang yang bangkrut, wahai Rasulullah, ya, al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata. Kata orang ini, ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita itu ya Rasulullah, man la dirham lahu wa la mata, orang yang gak punya duit, gak punya uang, dan dia gak punya perhiasan, gak punya harta benda ya Rasulullah. Kalau memang begitu ya Pak ya? Orang yang bangkrut, yang kere, yang miskin, itu orang yang udah gak punya uang lagi, gak punya harta benda lagi, semuanya habis terjual, semuanya habis, udah mungkin bayar hutang, ditagih sana, ditagih sini, kalau dia kolektor habis, itu bangkrut. Padahal itu orang mungkin jadi orang yang kaya, orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, banyak perhiasannya, banyak harta bendanya, kemudian saat ini nggak punya apa-apa lagi, itu orang yang bangkrut. Maka Nabi mengatakan, tidak itu, bukan itu, kata Nabi SAW. Semuanya bukan itu orang yang bangkrut. Maka Nabi kemudian menyebutkan siapa sesungguhnya orang yang bangkrut yang sebenarnya, kata Nabi. Nabi mengatakan, al-muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bis salatin wa zakatin wa siyamin. Kata Nabi SAW, ya, orang yang bangkrut di antara umatku ini, ya, yaitu orang yang kata Nabi SAW nanti dia datang di hari kiamat seolah-olah membawa banyak pahala dari amal-amal soleh yang dia pernah banyak lakukan di dunia. Dia bawa pahala sholatnya, dia membawa pahala zakatnya, dia membawa pahala puasanya, semua amal-amal soleh yang dia kerjakan
dia telah bawa, dia telah pegang itu pahala. Ya, bukan soal dia bawa. Ya. Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut di antara umatku, yang nantinya ketika hari kiamat dia datang dengan membawa, mengumpulkan banyak pahala dari amal-amal soleh yang dia kerjakan. Dia telah koreksi itu amal, pahala. Dia telah bawa, dia telah dapatkan itu pahala. Ya. Namun kata Nabi SAW, wa yati qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Kata Nabi SAW, namun dia juga, kata Nabi, ya, namun dia juga membawa kezaliman yang begitu banyak, ya, kata Nabi. Ini bukan hanya pahala yang dia bawa, yang dia telah raih, ya, tapi dia juga, kata Nabi SAW, juga datang nanti pada hari kiamat dengan membawa kezaliman, membawa dosa-dosa yang juga tidak sedikit, kata Nabi SAW. Seperti kata Nabi dulu, dia pernah menggibah saudaranya. Ya, dia bawa dosa yang dulunya ketika di dunia, ya, dia pukul saudaranya, dia ambil, dia rampas harta saudaranya, ya, dia tumpahkan, dia bunuh saudaranya, dan seterusnya kezaliman yang banyak yang dia lakukan, kata Nabi SAW. Nah, jadi banyak orang, ya, dan juga di antaranya tadi banyak mengucapkan ucapan yang menyakiti dan itu dosa. Ya. Tak banyak dosa besar itu disebabkan dengan ucapan. Ya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, lalu bagaimana setelahnya? Ya. Lalu apa yang kemudian terjadi pada orang ini, kata Nabi SAW? Maka Nabi mengatakan, fayu'ta hadza min hasanati. Ya. Maka kemudian diambillah pahala orang ini, kata Nabi SAW. Pahala yang banyak pada orang ini kemudian diambil, kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi di dunia. Pahala ini buat si fulan yang dulu dia ghibah, yang dulu dia ceritakan, dia beberkan aibnya, yang dia jatuhkan kehormatan ini, pahalanya buat fulan. Kemudian diambil lagi pahalanya, kata Nabi SAW, yang lain, lalu diberikan kepada saudara yang dulu dia pukul. Ini buat fulan yang dulu kamu pukul. Ini pahala yang lain kemudian diambil lagi sama Allah, diberikan kepada orang yang dulu dia apa misalnya, yang dulu dia bunuh ketika di dunia, hebat. Sampai kemudian kata Nabi SAW, fa in faniyat hasanatu. Lalu kalau seandainya semua pahalanya telah habis, ya, untuk membayar kezaliman yang pernah dia lakukan di dunia, yang kemudian kezaliman itu masih ada dan belum terbayar dengan pahalanya, lalu kemudian bagaimana, kata Nabi? Ya, maka diambillah, kata Nabi SAW, ya, maka diambillah dosa-dosa orang-orang yang dizaliminya di dunia, yang belum dia bayar dengan pahalanya karena telah habis pahalanya untuk membayar kezaliman. Sementara masih banyak kezaliman yang belum dia bayar dengan pahalanya, diambillah dosa-dosa orang yang dizaliminya. Yang diambil dosa-dosa orang yang dizalimi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dilemparkan, ditanggungkan kepadanya. Masya Allah, naudzubillah. Lalu surga itu bagaimana, kata Nabi? Yang kemudian diceburkannya di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Ya. Saat itu bagaimana? Sudah habis pahalanya, diperintahkan untuk dipikul oleh orang ini, kemudian setelah itu diceburkannya di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang bangkrut, kata Nabi. Naudzubillah. Ya. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga betul-betul, ya, seorang muslim itu banyak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang mengikuti ucapan, perbuatan yang kalian nggak memiliki ilmunya. Ya. Berarti ini menunjukkan Allah melarang kita sebetulnya, ya, sejatinya Allah melarang hambanya itu untuk berucap, berbuat yang tidak didasari dengan ilmu, yang dia tidak yakin, tidak memastikannya bahwa ucapan dan perbuatan itu betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tadi, sebab bisa jadi menyebabkan bangkrutnya kita di hari kiamat. Karena ucapannya selalu kita ngobrol, ada ucapan-ucapan ternyata di situ mengandung ghibah. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, dalil yang menunjukkan ghibah itu dosa besar. Orang hari ini banyak tidak sadar, karena memang seolah-olah itu perbuatannya apa ya, yang biasa, Bapak ya.
Yang biasa orang itu hampir gak selamat dari perbuatan ghibah, dari ucapan ghibah. Padahal dosa besar. Yang sampai Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhi maytan fakarituh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan dalil ghibah ini bukan hanya dosa, tapi dosa besar. Ya, dia dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaghtab, dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian lain. Ini menunjukkan kata para ulama, orang yang digibah itu bukan orang jauh biasanya. Gimana? Bukan barangkali Anda istri menggibah suami, suami dicaci lagi. Ada gak? Ya? Ada kan? Ungkapan Allah Subhanahu wa taala sebagian dengan sebagian lain ini menunjukkan kedekatan. Biasanya orang-orang yang digibah itu bukan orang yang jauh darinya, bukan orang-orang jauh, tapi bahkan mungkin orang temannya, keluarganya sendiri, istrinya, suaminya juga, masya Allah, gitu begitu. Kita lihat ya, kenapa ungkapan ba'duhum ba'dha itu menunjukkan sebagian dan sebagian orang-orang dekat. Janganlah sebagian kalian, kata Allah, dia menggibah, menggunjing aib sebagian lainnya. Berarti gak jauh-jauh itu orang yang digibah. Mungkin kita menggibahi orang di luar negeri, ya, tapi bisa jadi. Tapi biasanya orang dekat kita yang sama ini bergaul dengan kita, selama ini juga berinteraksi, bahkan dekat dengan kita hubungannya. Ya. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan ghibah ini? Janganlah sebagian kalian menggunjing, menceritakan aib sebagian lain. Allah kemudian menyebutkan, memperumpamakan yang menunjukkan dia dosa besar. Ya. Ayuhibbu ahadukum, apakah suka, kata Allah, apakah cinta salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai, kata Allah SWT. Allah memberikan perumpamaan dosa menggibah ini itu bagaikan orang yang, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai. Dia makan, dia potong, dia cincang-cincang, lalu dia makan, kata Allah SWT. Lalu Allah mengatakan, kau tahu kalian akan lakukan. Andaikan kau tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, menggibah, kata Allah, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, menggibah, menggunjing, ya, membicarakan kekurangan, keburukan, aib saudara kita itu, yang saat saudara kita tidak bersama kita, ya, itu kenapa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia merupakan dosa besar karena saudara kita nggak bisa membela diri. Dia tidak ada bersama kita. Oh, fulan begini-begini. Kau coba kalau ada orang, dia pasti akan marah. Dia pasti akan bela. Saya nggak begitu. Pasti dia akan membela dirinya dengan kekurangan yang diceritakan. Nah, kemudian begitu pun orang yang makan daging bangkai saudara, ya, orang yang telah saudaranya sudah meninggal dunia, ya, kemudian dia potong-potong, dia sayat-sayat tubuhnya, kan nggak bisa bela diri. Coba kalau disayat masih hidup, kira-kira bakal marah, bakal marah nih. Ya, mau dipukul orang itu kan marah, akan bela diri. Ya, maka begitu kejinya berarti perbuatan ghibah itu begitu kejinya, seperti orang yang saudara sudah meninggal dunia, yang nggak berdaya, yang nggak bisa membela dirinya ketika dizalimi, ketika dicincang-cincang, kemudian tetap dia cincang, dia potong-potong, yang sudah melihat, sudah tidak berdaya, dia cincang, dia makan. Itu begitu kejinya itu. Kemudian Allah mengakhiri juga yang menunjukkan dosa besarnya ghibah. Allah mengakhiri ayat ini dengan mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Berarti apa? Orang yang mengghibah, orang yang menggunjing aib saudaranya pada saudara yang tidak bersamanya, yang dia tidak menyukainya, kata Allah Azza wa Jalla ini, ya, berarti orang itu bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah kemudian kembali mengakhiri ayat ini mengatakan innallaha tawwabur rahim. Setelah itu Allah menyebutkan sifat dirinya. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Yang ini kaitannya, kenapa Allah
menyebutkan, mengumumkan dirinya, mensifati pada akhir ayat itu. Dengan Allah menunjukkan, mengumumkan kepada hambanya orang-orang yang menghibah tadi. Sungguhnya aku ini, kata Allah, yang adalah zat Tuhan yang maha menerima taubat hambanya. Kita ketahui bahwasanya ghibah ini berarti tidak akan bisa diampuni dosanya dengan amal-amal soleh. Seperti dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang tidak bukan dosa besar, maka bisa diampuni Allah, terhapus secara otomatis dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Jadi biar kita tahu bahwasanya mungkin kita juga banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan, tapi dosa-dosa kecil itu dengan mudahnya Allah menghapusnya dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tidak boleh menjaga diri dari dosa besar. Allah menyebutkan, Rasul mengatakan, ya, Rasul pernah menyebutkan as-salawatul khams, ya, wal umratu ila al-umrah, ya, wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza ijtanaba al-kaba'ir. Rawahu Muslim. Nabi SAW pernah mengatakan salat 5 waktu, zuhur ke asar, asar ke maghrib. Kemudian al-jum'atu ila jum'ah, salat Jumat ke Jumat berikutnya. Dalam hadis lain, umrah ke umrah berikutnya. Puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya. Maka Nabi SAW mengatakan mukaffirah, maka menghapuskan, melemburkan dosa-dosa di antara keduanya. Jadi kita salat subuh ke zuhur, di antara salat subuh dan zuhur itu menghapuskan dosa-dosa kita. Zuhur ke asar menghapuskan dosa-dosa kita. Seterusnya. Kemudian Jumat ke Jumat berikutnya kita sholat Jumat, kemudian Jumat depan kita sholat Jumat. Maka di antara Jumat ke Jumat menghapuskan dosa. Umrah satu ke umrah berikutnya menghapuskan dosa. Kemudian puasa Ramadan, kita tahun lalu puasa Ramadan, tahun depan kita puasa Ramadan. Di antara keduanya menghapuskan dosa. Dosa apa yang dikatakan para ulama? Para ulama dosa kecil. Dosa kecil yang mungkin kita nggak sadar kita melakukannya, banyak dosa-dosa itu yang kita kerjakan, dosa kecil ini. Yang semua itu kata Nabi SAW dihapuskan dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan, dengan puasa, dengan sholat kita, dengan sedekah kita dan seterusnya. Tapi ada syaratnya kata Nabi. Idza jtanabal kaba'ir, jika orang ini menjauhkan dosa besar. Ya, syaratnya apa? Jika orang ini menjauhkan dosa besar. Dosa besar apa itu? Dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sanksinya di dunia dan juga memberikan sanksi berupa neraka, laknat, perumpamaan yang begitu keji, yang kemudian disuruh bertobat kepada Allah, maka itu dosa besar. Ya. Contoh misalnya potong tangan, mencuri dosa besar. Ya. Buktinya apa? Buktinya ditetapkan sanksinya di dunia. Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencuri laki-laki, pencuri wanita, maka potonglah tangannya. Potonglah tangan kedua, berarti dosa besar. Begitu pun ghibah. Ya, buktinya ghibah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh orang yang menghibah ini pertama diperumpamakan dengan perbuatan yang begitu keji, seperti orang yang makan daging bakar saudaranya. Kemudian disuruh bertobat kepada Allah. Berarti tidak cukup orang itu yang dengan amal-amal solehnya dosa ghibah ini dihapuskan oleh Allah. Berarti Allah menyuruh dia bertobat. Allah mengumumkan at-tawwab, sungguh aku menerima taubat. Berarti Allah maksudnya menyindir orang yang menghibah untuk bertobat kepada Allah, yang menunjukkan dosa yang hanya bisa diampuni Allah dengan bertobat itu adalah dosa besar. Maka Allah menyuruh bertobat kepada Allah. Ya, itu begitu, itu dosa besar. Ya, maka ini menunjukkan perlunya kita waspada dengan lisan kita sekalian. Ya, di antaranya adalah ghibah. Ya, yang kenapa kita sebutkan ghibah contohnya? Karena dia dosa lisan yang hampir setiap kita tidak selamat dari. Ya, kalau kita perlu waspada, perlu hati-hati. Ya, jangan sampai nanti ada ucapan-ucapan kita yang kita tidak sadar, kita tidak pikirkan, ternyata sebab yang menyeret kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalangi ya masuk kita dalam surga karena ternafikannya amal-amal soleh itu dan ucapan-ucapan kita yang buruk, yang menyakiti, yang menzalimi. Waliyadzubillah. Itu saja saya sampaikan salat kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita.
Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan Ustaz? Cukup ini ya dengan kafarah majelis ya. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita hadiri kajian-kajian seperti ini Iya. di beberapa tempat, Nah, materi yang barusan disampaikan itu kita juga dengar iya. biasa. Tapi pengalaman saya selalu saja terlewatkan materi bahwa ini kebetulan saya temukan di Google tidak ada ghibah pada tiga jenis orang. Orang yang fasik, orang yang bid'ah, tukang bid'ah, dan pemimpin yang dolim. Jadi selalu nggak ke sana. Oh iya. Materinya itu selalu nggak ke sana. Ya sebenarnya pengen kita sampaikan tapi terbatas waktu ya. Iya. Boleh. Iya. Itu aja. Oke. Baik. Ya sebetulnya tadi saya pengennya judulnya adalah ghibah yang dibolehkan. Tapi kan kita mau khotbah ini. Tadi khotbahnya terlalu panjang tadi. Ya. Jadi sebetulnya ada. Ini mau kita dudukan yang pertama adalah bahwa ghibah itu hukum asalnya dia merupakan dosa besar yang Allah haramkan. Tadi apa? Menggunjing, menceritakan keburukan aib yang ada pada saudara kita yang dia tidak bersama kita, yang kalau dia mendengar maka dia akan tidak menyukainya. Dia akan marah, dia akan benci dengan apa yang kita kerjakan. Namun ada pengecualian. Ya, ada ghibah yang dibolehkan. Ya, ada ghibah yang dibolehkan. Yang orang itu boleh mengghibah. Ya, seperti dusta. Berdusta itu hukum asalnya dosa besar. Tidak boleh seorang itu berdusta, berbohong. Tapi ada pengecualian. Ada bohong-bohong yang dibolehkan. Seperti misalnya seorang suami yang berdusta terhadap istrinya dengan masakannya misalnya. Ya, gimana Abi masakan saya? Masya Allah, padahal masakannya nggak enak banget misalnya. Ya. Lalu dia katakan demi membahagiakan istrinya, ini masakan paling nikmat sedunia ini, misalnya gitu ya. Padahal itu asin banget misalnya ya, masakannya nggak layak dimakan tuh, bagaimana susah untuk dicerna ini, atau dikatakan nikmat misalnya. Tapi kita begitu. Atau mendamaikan dua saudara. Misalnya kita berdusta dalam rangka mendamaikan dua saudara kita yang berseteru misalnya. Kita kata, Fulan sebetulnya pengen minta maaf sama antum, tapi Fulan itu orangnya masih gak enak. Tapi dia pernah ngomong sama dia, dia merasa bersalah, merasa ingin dekat lagi, ingin minta maaf, tapi belum ada waktu. Padahal Fulan gak pernah membicarain. Ya, lalu kita sadarkan sampai Fulan yang satu lagi. Akhirnya dia berdamai. Ya. Atau misalnya berdusta dalam peperangan, ya, dalam peperangan misalnya, ya, karena Nabi mengatakan al-harbu khidah, ya, perang itu adalah tipu muslihat, ya, sehingga boleh orang itu berdusta, misalnya ada seseorang yang sedang dikejar-kejar dalam peperangan itu, misalnya mau yang dibunuh, ya, kemudian si musuh ini bertanya kepada kita, mana si Fulan, kita akan bunuh. Ya, padahal Fulan sedang kita lindungi, ada di tempat kita, di rumah kita. Lalu kita harus tidak ada di sini. Ya, maka ini berbohong di sini dibolehkan. Begitu menghibah. Ghibah itu pada asalnya dosa besar yang diharamkan, yang kita tidak boleh melakukan. Tapi dalam hal-hal tertentu, bahkan ghibah itu dibolehkan. Ghibah itu dibolehkan, bahkan hukumnya akan menjadi sesuai dengan apa yang dighibahi. Bahkan bisa menjadi wajib ghibah itu. Menjadi sesuatu yang sangat harus dilakukan. Seperti contohnya, ya, dalam hal meminta fatwa, misalnya seperti terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabiah namanya Fatimah bin Qais. Ada seorang sahabat Nabi namanya Fatimah, sahabiah, ya, seorang wanita sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, khatabani fulan wa fulan. Ya Rasulullah, sungguhnya ada Fulan datang melamarku. Ada dua sahabat yang disebutkan. Ya. Ada mata tiga sahabat. Ya.
Yang pertama yang datang kepadanya yang melamarnya namanya Muawiyah. Dia sebutkan sama Rasulullah. Ya. Dia sebutkan, ya Rasulullah, ya aku telah dilamar oleh Muawiyah. Yang kedua aku juga dilamar oleh Abu Jahal dan aku dilamar oleh Usama bin Zaid. Ya. Maka Nabi SAW ketika diminta pendapatnya, maksudnya si wanita ini ingin dipilihkan sama Nabi. Ya siapa orang yang harusnya saya terima lamarannya? Ya. Maka Nabi SAW saja menggibah. Satu, Nabi SAW menyebutkan aib yang ada pada sahabat ini. Nabi SAW mengatakan yang pertama, amma Muawiyah fa innahu as-sa'lu la mala lahu. Kata Nabi SAW, adapun Muawiyah, kalau engkau terima lamarannya, ini Muawiyah ini kan sebelum dia jadi khalifah, Muawiyah sebelum jadi orang kaya raya Muawiyah. Adapun Muawiyah kata Rasulullah, fa innahu as-sa'lu, sesungguhnya dia orang yang kere, la mala lahu, dia nggak punya uang. Kalau kamu mau hidup miskin sama Muawiyah, silakan nikah, silakan terima lamaran kata segitu. Ya. Yang kedua Nabi SAW mengatakan wa amma Abu Jahal, adapun Abu Jahal ini, ya fa innahu darrabun lin-nisa, sungguhnya dia adalah orang yang mudah, yang ringan tangannya memukul istri-istrinya. Ya, gampang memukul wanita. Jadi kalau kamu mau silakan. Ya. Maka Nabi kemudian menyarankan untuk menikah dengan Usama bin Zaid. Nah ini kita lihat di sini pada hal ini, pada dalam riwayat ini menunjukkan Nabi SAW jelas menghibah. Bukankah yang disebutkan oleh Nabi yang ada pada kedua sahabat ini itu ada sesuatu keburukan, suatu kekurangan yang pastinya kalau kedua sahabat ini mendengar dan mengetahuinya, maka dia tidak menyukainya pasti. Tapi kenapa Nabi lakukan? Ya. Kenapa Nabi melakukannya? Karena di sini mengandung maslahat. Ya, karena pada ghibah yang dilakukan Nabi SAW mengandung maslahat. Kalau seandainya Nabi kemudian tidak menjelaskan yang tentang sifat-sifat sahabat yang ingin melamar wanita ini, maka akan bisa menyebabkan mudarat kepada wanita ini. Sehingga Nabi harus sebutkan. Maka dalam ini dibolehkan. Ini menunjukkan dalil kata para ulama. Hadis ini menunjukkan dalil berarti ada ghibah yang dibolehkan. Ya, ada ghibah. Lihatnya apa? Ketika kita diminta fatwa, kita diminta penjelasan yang kalau kita tidak menjelaskan ini akan mendatangkan mudarat kepada orang. Itu ya, itu di antaranya. Seperti misalnya para ulama juga menyebutkan di antara ghibah-ghibah yang tadzalum, ya, apa namanya, menceritakan tentang perbuatan zalim yang dilakukan kepada kita, kepada pemerintah, kepada orang yang bisa melindungi kita dari kezaliman. Misalnya ada orang menzalimi kita, ya, berarti ini aib bagi orang yang menzalimi kita, aib ya, Pak. Misalnya dia mengambil harta kita, misalnya suka malak gitu ya, suka pinjam uang kemudian nggak kembali, ya. Kita dizalimi terus. Tapi kalau kita nggak minjemin, kita diancam sana. Ya, ini kan aib pada orang yang melakukan ini, aib. Ya. Bolehkah orang itu kemudian menceritakan aib orang ini yang kalau minjem nggak pernah ulangi, gitu Pak ya? Kalau berpaksa, bahkan ada ancaman ketika meminjam uang kepada kita. Ya, kalau kita tahu ada orang yang kalau kita ceritakan perbuatan fulan ini, dia akan melindungi kita. Ya, bahkan bisa jadi orang ini bisa menasihati orang menzalimi kita kalau dia berhenti dari kezalimannya. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Ya, bukankah Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazlum? Kata Nabi SAW, tolonglah saudaramu yang dia berbuat zalim atau yang dizalimi, katanya. Maka sahabat bertanya, kalau yang dizalimi akan kita bantu ya Rasulullah. Bagaimana mungkin kemudian orang yang menzalimi itu harus kita bantu juga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan apa? Ya, menyetop, menghentikan kezaliman yang ada pada saat itulah bantuan yang kamu berikan kepadanya. Begitulah membantunya. Bagaimana apa? Membantu orang yang berbuat zalim, ya. Membantu orang yang berbuat zalim itu kata Nabi dengan engkau mencegah kezaliman, membuat orang itu berhenti dari kezaliman. Maka menceritakan kezaliman, menceritakan aib, ya seperti orang-orang yang menzalimi kita lalu kita ceritakan, ya itu kan menceritakan aib sebenarnya. Maka dalam ini dibolehkan. Ya, itu. Yang pertama, yang kedua misalnya tadi istifta tadi ya, meminta fatwa. Ya. Yang lainnya adalah seperti misalnya orang-orang yang apa namanya, yang dikenal sebagai tokoh agama, yang ternyata ajaran-ajaran agama yang dikerjakan, yang disampaikan itu mengandung kesesatan.
atau menyebabkan rusak akidah orang yang diajarkan agama ini. Ya. Apakah boleh kemudian orang ini menyebarkan aib orang yang boleh? Ya, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka orang-orang yang belajar kepadanya itu selamat dari akidah si pengajar ini, si ustadz ini. Maka dibolehkan. Ya. Maka misalnya ada orang yang jelas-jelas nyata-nyata, ya, apa namanya, ajaran agama yang diajarkan itu ajaran yang sesat misalnya, ajaran yang menyimpang, bahkan menyebabkan kalau mengamalkan ajaran yang dakwahnya membatalkan keimanan misalnya. Ya. Maka boleh kita kemudian, kita yang tahu ini, kemudian kita ingatkan, memberikan peringatan, yang mengingatkan saudara kita yang mengaji atau belajar kepada si guru ini akan bahayanya akidahnya, akan bahaya ajaran yang dilakukannya. Maka jawabannya boleh. Kita kan ini begini, hati-hati sama Ustaz Fulan. Ustaz ini ternyata yang diajarkan menyimpang, ya, berbahaya, menyelisih Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, tadi seperti yang Bapak bilang, perbuatan bid'ah misalnya, yang diajarkan itu tidak sesuai dengan Sunnah. Padahal syarat diterimanya ibadah kita, ibadah harus mengikuti Nabi, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Tapi yang saya tahu, yang saya pastikan, yang saya lihat, ini Ustaz mengajarkannya justru kebalikannya. Amal-amal syariat-syariat, tidak ada syariatnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahkan menyelisih sunnahnya Nabi SAW misalnya, maka boleh, maka boleh. Atau misalnya juga litarif, untuk mendefinisikan sifat orang, ya, juga nyata yang dibolehkan. Misalnya sepertinya kita mencari seseorang yang bernama Ahmad misalnya, ya. Lalu kita tahu Ahmad itu ada di kampung, misalnya di Cipayung. Tapi Ahmad itu banyak di Cipayung ini, ya. Lalu kita katakan, Pak, Ahmad di Bina Marga ini banyak namanya Pak Ahmad. Ahmad yang mana? Itu tuh Ahmad yang kakinya pincang. Oh, kalau pincang cuma satu yang namanya situ. Nah, pincang ini menyebutkan kata pincang. Ini kan aib. Ya, pada umumnya orang walaupun pincang, betul-betul pincang, tapi nggak pengen disebut si pincang ya, Pak ya. Ada nggak ya? Ini kan orang nggak suka, Pak ya. Atau bisa ada kita punya aib ya. Yang memang aib itu ada pada kita. Ya, seperti kekurangan cacat fisik misalnya. Oh, semua orang tahu cacat fisik. Ya. Kita nggak suka juga kan, ya. Orang yang punya cacat fisik juga nggak suka disebut si pincang, si buta, si apa juling misalnya matanya gitu, kan nggak pengen juga. Tapi kalau kita nggak menyebutkan itu, orang nggak semuanya nggak tahu. Kita nggak akan sampai, nggak akan ketemu pada orang itu. Ya, Pak Ahmad banyak Pak di komplek Bina Marga ini. Pak Ahmad yang mana Pak? Oh itu yang matanya picek dikit, yang matanya juling. Oh itu yang main di situ. Nah, itu boleh. Ya sebatas itu. Ya. Tadi ya makanya ya, tadi yang tahdzir, mewaspadai orang ya agar berhati-hati sama si fulan yang melakukan kejahatan. Contohnya misalnya ada orang misalnya di kampung kita ya para penipu, yang hampir semua orang tertipu dengan orang ini. Kalau bisnis semua hampir orang yang berbisnis bermuamal dengannya banyak ketipu. Ya. Lalu ada orang yang kita lihat sedang di target ya, oh kayak fulan yang jangan nanti kena tipu juga nih. Lalu kita sampaikan sama si fulan yang sedang didekati yang belum jadi korban ini, kita sampaikan, akhi, ya banyak loh orang kalau bermuamal berbisnis si fulan ini orang jadi korban, orang ditipu sama fulan ini. Sebaiknya si antum pikir-pikir. Tipunya sendiri, apa hukumnya? Gimana? Kan membicarakan orang, penulisnya. Iya, berarti penulis itu terkait dengan penulisnya. Kalau itu berarti ini dalam sisi lain adalah melihat sebuah kemungkaran gitu ya. Jadi kita di sisi lain melihat kemungkaran. Dan juga tidak boleh masuk ke dalam majelis yang di situ digelar ghibah, yang dilakukan ghibah di dalamnya. Memang tidak boleh, ya. Misalnya ada ghibah, ya kita bukan orang yang menghibah, tapi ada majelis di situ dilakukan ghibah. Maka tidak boleh kita mendatangi. Ya, termasuk mungkin tulis-tulisan yang mengandung ghibah. Juga kita nggak boleh membacanya. Kalau kita tahu ini ghibah, bacaan artikel-artikel yang itu adalah mengandung unsur ghibah, maka dalam hal ini kita tidak boleh. Yang pertama kita berarti sedang melihat sebuah kemungkaran. Sedangkan hukum orang yang kemungkaran mencegahnya. Ya, biasanya kalau bisa diingatkan penulisnya atau setidaknya seminimal kita tidak membaca artikel tersebut. Ya, atau memberikan peringatan orang-orang yang akan membacanya bahaya membaca artikel ini karena di situ mengandung ghibah. Itu semuanya akan berlaku itu. Pemberitaan Ustaz. Jadi kan Tempo itu kan majalah berita. Jadi tidak analisa, ya ada juga sih analisa gitu.
Ya intinya itu. Kalau misalnya tulisan itu ada mengandung riba, ya, mengandung riba, ya, yang ada kekurangan dan bukan dalam rangka apa namanya agar orang-orang waspada dengan aib yang diceritakan pada artikel tersebut, ya kan, bukan agar orang-orang waspada dengan bahayanya pemikiran misalnya yang diceritakan dalam artikel tersebut, maka tidak boleh pada asalnya. Jadi asalnya kita boleh menceritakan aib kekurangan itu dalam ketika menceritakan itu mengandung maslahat. Ada maslahatnya. Kalau itu hanya semata-mata ya untuk menjatuhkan kehormatan saudara kita, yang menyebarkan keburukan aib yang ada, maka tidak boleh. Hukum asal tidak boleh. Ya, kalau Bapak bisa tahu misalnya ada artikel itu misalnya mengandung riba, ya berarti tidak dibaca, tidak boleh dibaca. Seperti misalnya ada majelis yang di dalamnya ada riba, maka tidak boleh dihadiri. Dia harus diingkari. Seminimal-minimalnya kita tidak menghadiri. Ya, kita mengingkari ya dalam tidak menghadiri. Karena ketika duduk di tempat yang di dalamnya ada riba dan kita kemudian merasa nyaman, bahkan kita ikut ya juga menggibah pada majelis tersebut, berarti kita sedang bertahun. Ya, kita sedang bertahun duduknya saja walaupun kita nggak ikut ngobrol, tapi kita dengar, menikmati, ya, menikmati pembicaraan dengan riba, berarti di situ ada tahun, ada kerjasama, berarti ada support, ada dukungan yang kita dukung dan kita duduk di situ. Padahal Allah mengatakan tidak boleh. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kata Allah. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah mengatakan dan tolong menolong kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan kepada Allah. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan Allah. Berarti tidak boleh, dan babnya kita enggak boleh. Ya, itu Pak ya. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.